Kejaksaan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang sana pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Bupati Agam Beni Warlis mengingatkan pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Padang Panjang menghimbau remaja berusia 17 tahun untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Buletin Berita Minangko dibacakan Dek Survio Dila. Di sana, Bupati Agam Beni Warlis mengingatkan pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam di semester K2 tahun 2026. Berikut keterangan Awan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya. Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi lokal. Hal itu disampaikan Bupati Agam Beni Warlis, bahwa pengendalian inflasi indah hanya tugas pemerintah, tapi juga merupakan tanggung jawab Basamo. Sehingga semua elemen harus berkolaborasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil jo daya beli masyarakat terjaga. Pemkab Agam dipastikan memiliki sinergi lintas sektor nan sangat diperlukan. Menurut Bupati Beni, Pemkab Agam memiliki sinergi lintas sektor nan diperlukan untuk menghadapi potensi lonjakan harga, distribusi logistik, sarana kebutuhan masyarakat terutama menjelang hari besar keagamaan. Dengan ada kerjasama antara pemerintah daerah, Forkopimda, aparatur sipil negara, jo seluruh elemen masyarakat, pihaknya berharap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Agam. Saya juga menghimbau kita semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kunci kita semua adalah pelayan. Bagaimana kita untuk menyikapi semua komplain-komplain dari masyarakat kita sesuai dengan tupoksi kita. Begitu juga kita semua ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, Bapak dan Ibu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang akan ditanya oleh masyarakat. Untuk itu pahami tupoksi kita masing-masing. Kemudian pahami juga visi-misi daerah kita, sehingga Bapak dan Ibu semua bisa menjelaskan persoalan-persoalan yang ada. Bupati Beni Warlis bersama jajaran Pemkab Agam juga menyampaikan komitmennya untuk tarwi memperkuat koordinasi pengendalian inflasi demi menciptakan kestabilan ekonomi jo kesejahteraan masyarakat. Di antaranya langkah konkret pengawasan pasar hingga pendistribusian bahan pokok. Dari Kabupaten Agam, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo tarih bertransformasi tata kelola birokrasi berbasis merit. Langkah seriusko terlihat dalam rapat koordinasi intensif yang digelar jajaran BKPSDM Kabupaten Solo, Basamo Kantor Regional 2 Bale, Badan Kepegawaian Negara dan Direktorat Pengembangan Talenta dan Karir ASN BKN di ruang aula BKPSDM Kabupaten Solo. Kegiatan rapat persiapan expose atau technical meeting untuk mematangkan data ASN, sistem merit, dan persiapan presentasi atau expose dalam pembangunan sarana penerapan manajemen talenta. Kapalo BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrisal SHMM menyatakan bahwa ekspos di Jakarta bukan sekedar rutinitas administratif. Menurutnya, adalah ajang pembuktian komitmen pemerintah Kabupaten Solo dalam menjalankan amanat Undang-Undang ASN terkait sistem merit. Berikutnya di sana, Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Padang Panjang menghimbau remaja berusia 17 tahun memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Kita dengarkan laporan dari Nofri Barikiko.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Padang Panjang mengimbau remaja berusia 16-117 tahun memanfaatkan masa libur untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Masa libur dinilai tapek karena remaja memiliki waktu lebih longgar untuk datang ke kantor Dukcapil. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan serta Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang Rimanita Edison menyampaikan, perekaman lebih awal sangat penting untuk kelengkapan identitas resmi. Dirinya juga menyarankan remaja datang jo penampilan rapi serta sopan agar hasil foto KTP dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Persyaratan yang perlu dibawa saat perekaman meliputi fotokopi kartu keluarga. Layanan dapat diakses langsung di kantor Disdukcapil Kota Padang Panjang atau Mall Pelayanan Publik Kota Padang Panjang. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun di Pulau. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun. Rimanita Edison menjelaskan, KTP elektronik memiliki banyak manfaat. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk membuka rekening bank, pendaftaran BPJS Kesehatan, mengurus SIM, mendaftar sekolah atau kuliah, melamar pekerjaan, hingga aktivasi identitas kependudukan digital. Dirinya mengimbau remaja tidak menunggu saat dibutuhkan baru mengurus KTP elektronik. Menurutnya, perekaman lebih awal akan membuat identitas kependudukan mereka sudah lengkap ketika melangkah ke masa muka. Nofri melaporkan. Wali Kota Padang, Fadli Amran menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana dan berkelanjutan di wilayah pesisir pantai tidak hanya berkaitan jo kesiapsiagaan fisik, melainkan harus dimulai dari hulu melalui peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Fadli Amran menyatakan salah satu bukti nyata dari integrasi kepedulian lingkungan jo mitigasi di daerahnya adalah keberhasilan Kota Padang dalam menempati peringkat ke-8 sebagai kota terbersih di Indonesia. Pemerintah Kota Padang berkomitmen menjaga konsistensi kebersihan tersebut jo memperkuat peranan bank sampah di tengah pemukiman warga pada tahun anggaran kok. Beralih ke berita selanjutnya, Nusana mengapresiasi kesuksesan mempertahankan gelar juara umum 2 kali berturut-turut. Bupati 50 Kota menyerahkan bonus jo hadiah umroh gratis kepada para kafilah MTQ tingkat provinsi. Irsyad melaporkan. Bupati Kabupaten 50 Kota Safini Sikumbang menyerahkan secara resmi bonus uang pembinaan jo hadiah umroh kepada para kafilah daerah dan berhasil meraih juara pada ajang MTQ Nasional ke-41 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Bupati Safini Sikumbang mengungkapkan rasa bangga dan luar biasa atas pencapaian para kafilah dan sukses membawa daerahnya mempertahankan predikat juara umum selama 2 tahun berturut-turut. Dirinya menyampaikan bahwa prestasi membanggakan dan diraih pada kompetisi di Bukit Tinggi tahun lalu tidak mutlak hasil kerja individu, melainkan buah dari kekompakan serta kerjasama sadola pihak terkait. Safni berharap agar seluruh elemen pendukung termasuk para ofisial, juga guru penamping dapat terus menjaga kebersamaan demi mempertahankan gelar juara itu pada pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Sebagai bentuk motivasi berkelanjutan, Bupati berjanji akan mengupayakan peningkatan alokasi anggaran daerah untuk pemenuhan bonus serta fasilitas umroh gratis bagi para juara di masa depan. Dikatakan bahwa selain kafilah berprestasi, salah seorang mahasiswa berprestasi dari Politani Tanjung Pati jo anak-anak penghafal Al-Quran juga masuk dalam daftar penerima hadiah keagamaan itu. Kita berangkat ke umroh gratis, kasih pemanas dan ilmu yang kami torehkan untuk Kabupaten 50 Kota. Ini adalah pendongkrak semangat bahwa kita secara bersama-sama mendukung keagamaan selalu bermanfaat di Kabupaten. Pemerintah Kabupaten 50 Kota juga menjadwalkan proses keberangkatan ibadah umroh gratis bagi para penerima penghargaan itu akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus atau September tahun ko. Irsyad melaporkan. Di sana, Wali Kota Padang Fadli Amran melepas keberangkatan atlet kreasi inline skates KIS Kota Padang dan akan mengikuti kejuaraan sepatu roda tingkat nasional Pariaman Open 2026 Piala Wali Kota Pariaman. Dalam sambutannya, Fadli Amran mengapresiasi para orang tua jo pelatih dan telah membimbing anak-anak melalui olahraga. Olahraga tidak hanya menjadi wadah meraih prestasi, tapi juga sarana membantu karakter generasi muda. Fadli menilai, keikutsertaan atlet muda dalam ajang nasional tersebut akan menjadi pengalaman berharga dan membantu mental jo kedisiplinan mereka. Berita terakhir di sana, Ibrahim tak berani raih peraih O2SN. Kakan Kemenak Bukit Tinggi berikan apresiasi.
Berikut Joni Marbeta menurunkan laporannya. Siswa MTSN 2 Bukit Tinggi Ibrahim Tabrani berhasil mengharumkan nama madrasah setelah meraih medali perak cabang pencak silat kategori juara tunggal pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN Tingkit Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Prestasi itu mendapat apresiasi langsung dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi Dr. Haji Irwan MAG, dan dari capaian keberhasilan Ibrahim Ko merupakan buah dari kerja keras, disiplin, semangat juang serta dukungan penuh dari orang tua, pelatih, guru dan seluruh keluarga besar MTSN 2 Bukit Tinggi. Irwan mengatakan raihan medali Ko menjadi bukti bahawa peserta didik madrasah indah hanya unggul dalam bidang pendidikan, agama dan akademik, tetapi juga mampu berprestasi di bidang olahraga hingga ke tingkat provinsi dan ado kiniko. Keberhasilan itu sekaligus mengharumkan nama MTSN 2 Bukit Tinggi dan menjadi kebanggaan bagi Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Jadi terima kasih. Alhamdulillah di agama terutama di madrasah memang kita tidak hanya mengharapkan mereka hebat dalam ilmu agamanya tapi juga di bidang olahraga. Alhamdulillah kita ingin membangun generasi hebat dari madrasah itu, tidak hanya hebat intelektualnya, tidak hanya hebat spiritualnya, juga memiliki keterampilan dan komitmen keduniaan yang hebat juga. Terutama baik di olahraga, insyaallah anak madrasah siap untuk berjaya untuk itu. Prestasi yang diraih Ibrahim Tabrani Ko dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa madrasah untuk terus mengembangkan potensi diri, menjunjung tinggi sportivitas serta berani berkompetisi dalam berbagai ajang, baik itu di tingkat daerah maupun nasional, serta mengajak seluruh insan madrasah untuk terus berkarya, berlatih dan meningkatkan prestasi demi mewujudkan generasi nan unggul, berkarakter dan berdaya saing jalihnya. Dan dengan semangat madrasah maju bermutu mendunia, Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi optimistis akan lebih banyak generasi madrasah nan mampu mengukir prestasi di berbagai bidang nan ado kiniko. Joni Marbeta mengaban untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Yalah di sana sekian berita daerah Bahasa Minang untuk siang hari ko Senin 6 Juli 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengar kami besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Surfiadila, selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.